berjumpa kembali di Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Yeay. Hari ini bersama dengan saya, Mr. Bowong, yang akan memandu kalian di acara diskusi dan sharing kita pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh diundang dari tetangga sebelah, ya kota sebelah, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Mari kita sambut bersama-sama Kak Ember Kusuma. Yeay, halo selamat siang Kak Ember. Halo, perkenalkan ya, nama saya Amber Kusuma. Saya seorang fashion designer yang mengkhususkan diri bergerak di bidang upcycling fashion. Seperti itu, Mr. Bowo. Ini Kak Ember memang saya lihat di apa nih short bionya itu memang sangat banyak eh, yang dihasilkan ya. Kak Ember ini seorang seniman, seorang konsultan branding, desainer juga ya kan dan juga fashion ya Kak ya. Betul ya, fashion ya. Iya, benar sekali. Ya, Oke, mungkin dulu sekolah di mana Kak kok ini talentanya sangat banyak ya begitu. oke. Kalau dibilang banyak sih terima kasih ya sebelumnya, tetapi semua bidang itu sih kesannya banyak, padahal sih itu semua tuh terangkum dalam satu wadah, bisa dibilang itu adalah seni dan desain begitu. Jadi saya nggak jauh-jauh juga dari apa yang sudah saya pelajari di masa kuliah saya, yaitu seni dan desain. Kalau background edukasi saya sih dulu saya itu selepas sekolah SMA saya lanjut di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, di situ saya mengambil jurusan desain komunikasi visual. Nah, biasanya DKV itu sekarang singkatannya DKV ya, kebanyakan tahunnya. Ya. Dan lebih banyak mempelajari tentang branding, kemudian segala hal yang berhubungan dengan visual. Nah, dari situ saya masih belum puas tuh, masih merambah lagi. Ternyata ketertarikan saya lebih ke fashion. Dan waktu itu di Jogja belum ada sekolah fashion yang menurut saya mumpuni gitu untuk saya tuangkan keinginan saya. Akhirnya saya berminat untuk sekolah fashion tapi di Jakarta waktu itu, yaitu di Esmod Jakarta. Cuman biayanya sangat tinggi sekali ya, karena itu kan dari Perancis sana, dan untuk membiayainya saya juga nggak kuat, karena saya sudah nggak ada orang tua waktu itu. Jadi saya mencari inisiatif untuk ikut lomba. Dari situ saya berkompetisi dan memenangkan juara 1 yang berhadiah beasiswa untuk sekolah di Esmod Jakarta dan mendapatkan trip ke Paris. Waktu itu di Plaza Indonesia. Nah, dari situ modal saya untuk semakin semakin kuat menjalani profesi fashion designer. Nah, setelah kuliah di sana, tapi karena memang saya juga cukup berat dengan pembiayaan meskipun beasiswa ya, tetapi banyak hal yang menjadi tantangan waktu itu, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk setelah mendapatkan ilmunya saya tidak menyelesaikan memang, jadi saya tidak mempunyai titel di bidang fashion designer, tetapi dari pengalaman yang saya dapat, saya bisa diterima di salah satu perusahaan retail di Jakarta. Waktu itu grup dari The Body Shop Indonesia yang memiliki beberapa anak ada garment juga waktu itu ya, fashion juga. Nah, saya jadi salah satu kreatif designer di sana untuk dipercaya mengolah departemen store yang baru dan juga ada brand fashion di sana. Nah, itu pengalaman saya untuk mengenal dunia fashion. Ya, sangat banyak ya. Sangat banyak. Ini sangat menginspirasi terutama saya Kak karena
kita tahu sendiri tadi kalau kita dengar, sudah ditinggalkan oleh orang tua harus berusaha sendiri, ini yang paling penting ya, Kak, harus berusaha sendiri mencapai sampai tadi saya dengar juga dapat beasiswa, ke Paris itu loh ya. Wah itu yang sangat, luar biasa untuk kita semua dan kita sebenarnya bisa mencontoh hal itu teman-teman ya. Kalau kita punya talenta, dikembangkan, lalu kita kembangkan hal tersebut sehingga kita mendapatkan apa yang kita impikan. Ya walaupun tadi, memang ada, apa ya Kak ya, ada batu yang harus kita pijak lagi akhirnya juga, sampai hari ini ternyata Kak Ember ini bisa sukses teman-teman ya, walaupun ya pasti hidup itu kan naik turun ya Kak ya, ada hal yang harus kita lewati, ada masalah yang harus ya betul, makanya kita harus menghargai proses teman-teman. Nah, kalau ini Kak, sejak kapan sejak kapan Kakak menyukai dunia fashion gitu? Atau sejak kecil kah atau memang dari kecil sudah ada darah seninya ya? Mungkin kalau dibilang, darah seni itu kebetulan saja ya. Artinya, orang kalau menyukai seni nggak harus kok dari keturunan yang orang tuanya memang seniman atau apa, enggak. Tapi kebetulan saja orang tua saya memang, menyukai seni. Mungkin dari situ, tetapi, saya rasa yang paling penting tuh dari kemauan ya, kalau kita memang suka tapi, dan ada kemauan, di situ ada jalan gitu. Nah kalau saya sih ngelihatnya saya dari kecil memang suka, dengan berbau apa, fashion lebih tepatnya. Kemudian di SMA saya sempat mengikuti lomba ala-ala gitu ya, itu tumben banget gitu sekolah kami khusus perempuan, tetapi nggak pernah berhubungan sama fashion. Baru di tahun, saya waktu itu mengadakan lomba internal fashion fashion design dan diperagakan oleh teman-teman sekelas yang memang berprofesi model juga waktu itu. Surprise-nya saya juga, mendapatkan juara 1 waktu itu dan, saya nggak memikirkan hadiahnya, tetapi itu malah berkesan sekali. Hadiahnya itu sangat-sangat mewah gitu. Tahu nggak apa? Hadiahnya adalah Wah, apa sebuah itu, Kak? gunting kain. Loh. Wah, Iya, karena, kok bisa ini dianggap mewah acara kenapa itu ya? mewah sekali. Karena bagi saya itu satu momen ya, di mana, saya merasa dihargai sebagai, seorang anak SMA, seorang anak sekolah yang, berkarya dan karya itu dihargai gitu sebagai, juara pertama. Jadi guntingnya itu jadi kayak kayak saksi bisu gitu ya Kak ya? Mungkin sekarang saya nggak tahu kemana lagi ya guntingnya itu, tetapi sangat berkesan sekali, atas apresiasi dari sekolah yang mensupport gitu, atas kreativitas dari muridnya, gitu Kak. Oke, berarti sangat menginspirasi kita karena tadi kalau kita bicara tentang ada talenta, tapi kalau kita nggak ada niat, nggak ada kemauan, pasti ya nggak ada jalan. Tapi kalau kita ada kemauan, ada niat, tadi dijelaskan oleh Kak Ember, pasti ada jalan agar kita bisa melakukan hal tersebut. Ya dengan berbagai keterbatasan, tetapi kalau kita niat pasti ada jalan ya Kak ya. Betul ya seperti itu Kak ya? Ya, betul, tepat sekali. Oke, baik. Nah, ini langsung kita masuk ke bagian mengapa Kakak, lebih suka fashion yang, upcycle gitu, upcycle fashion ya. Kan banyak tuh kalau kita lihat fashion itu banyak sekali, tetapi mengapa ambil yang upcycle? Kalau kita ini tadi saya sempat ngobrol sedikit teman-teman, ada beberapa barang yang, bisa dipakai dan itu bisa menjadi barang seni teman-teman, tidak harus beli baru gitu. Nah ini mengapa alasannya seperti itu, Kak? Oke. Eee, memang kalau ditanya mengapa itu jawabannya antara, idealnya cita-cita dan apa yang di depan mata sih ya, dan ini yang bisa saya kerjakan adalah apa yang ada di depan mata sebenarnya gitu. Jadi, pengawali, kreativitas itu yang proses yang saya alami adalah mengolah apa yang ada di depan mata. Nah kebetulan, eee, perkembangan saya dari kecil itu saya sering diberikan baju oleh kakak saya dan, baju-baju itu kebesaran gitu. Nah
nggak tahu kenapa saya suka gitu mengolah, merasa tertantang dengan mengolah baju-baju itu untuk bisa saya pakai. Pertama itu ya. Kedua, dengan berkembangnya waktu di tahun 2017 itu, sebelum banyak merambah untuk mengolah limbah, saya memiliki banyak limbah kain terutama karena saya sempat memiliki usaha yang berhubungan sama kain batik, kemudian berhubungan sama jeans juga, seragam dari jeans, denim gitu ya. Untuk apa nih yang bisa dilakukan nih dengan timbunan perca-perca ini gitu. Nah dari situ mulai ini lagi, timbul lagi, oh ya dulu saya pernah melakukan begini ya, kenapa nggak dicoba kita gali gitu. Dari situ juga kita pelajari lagi, oh sekarang itu pertumbuhan fashion sangat beragam sekali seperti kata Mister tadi dan kita perlu sesuatu yang berbeda gitu untuk bisa ciri khas yang kita buat gitu. Jangan sampai apa yang kita produksi atau kita buat itu biasa saja padahal kita juga sudah mengeluarkan energi yang besar dengan mengolahnya gitu. Nah, sebenarnya sih pilihan upcycle sendiri belum banyak yang mengenal ya di waktu itu karena seperti babat alas juga berjalan di hutan yang sunyi. Belum banyak yang tahu jadi saya harus mengedukasi banyak orang. Tetapi seiring perjalanan waktu tadi kita konsisten aja melakukan pekerjaan yang konsisten tadi ya, terus menerus, kemudian orang akan reminding atau selalu teringat bahwa oh menghubungkan antara apa yang kita kerjakan dengan upcycle berarti berhubungan dengan saya seperti itu. Nah itu salah satu ilmu branding yang saya pelajari juga sih. Kita menggali keistimewaannya apa sih dengan upcycle itu, semakin banyak tantangannya justru semakin menarik untuk kita kembangkan dan ternyata meskipun pasarnya kecil tetapi ada pasar yang bisa menerima itu dan saya yakin kedepannya itu pasar upcycle akan semakin meluas, orang-orang yang mulai menyelamatkan ya, kalau menyelamatkan kayaknya besar sekali ya, mungkin istilahnya membantu mengurangi limbah dunia terutama dari dalam rumah, terutama lagi limbah kekainan atau limbah baju gitu. Nah dan saya rasa itu yang menarik untuk bisa saya angkat gitu Mister. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman semua karena upcycle fashion ini memang saat ini masih belum banyak orang yang menekuni dalam bidang itu dan kebetulan hari ini kita bersama-sama dengan orang yang ahli expert dalam bidang upcycle fashion dan tadi saya juga sempat lihat ada beberapa barang ya seperti kaos kaki, lalu kain apa ini? Baju ya yang dibuat untuk sebuah seni begitu dan itu bermakna dan kalau kita menekuni hal tersebut kita bisa menjual ya, bisa menjadi branding kita dan kita bisa memulai usaha juga dengan itu nih teman-teman. Nah daripada kita juga bingung ini baju kita yang udah nggak kepake ya kan, udah mungkin lusuh ya daripada dikasihkan orang mendingan kita buat upcycle fashion ini dan kita jual dan itu mempunyai nilai seni yang tinggi teman-teman semua. Wah. Oke baik, oke, misinya Kakak sendiri mengapa mengangkat upcycle ini? Ingin apa sih sebenarnya? Gitu. Ingin apa ya? ingin ingin tampil beda mungkin ya, pertama. Itu dasar banget, apa sih yang membedakan saya berkarya dengan yang lain. Pertama mungkin itu. Kedua, ingin ikut ambil bagian, membantu setidaknya sedikit mengurangi beban dari limbah yang ada di dunia ini, di bumi ini gitu. Kita bisa lihat sekarang itu betapa bukan lagi sebutannya global warming ya, tapi global heating gitu. Dan dari situ kalau nggak dari diri kita sendiri yang mulai, siapa lagi sih gitu. Kita berharap dari negara atau perusahaan atau mana yang memulai, ya susah. Lebih baik kita menyadarkan diri sendiri untuk bisa mulai beraksi,
apa sih yang menyebabkan global heating tadi, dicari nih yang kita mampu apa. Nah, kalau dari versi saya mampunya seperti ini tindakan saya. Itu salah satu pemicu saya kenapa memilih upcycle fashion. Kedua ya kembali dengan dihadapkan pada yang ada di depan mata saya banyak sekali itu tadi ya limbah-limbah yang bertebaran gitu istilahnya. Banyak juga teman-teman yang mendatangi saya untuk meminta saran sampai akhirnya berkonsultasi atas baju yang mereka kesayangan mereka diapakan seperti itu. Nah dari situ akhirnya terbentuklah Revofest Refashion ini gitu studio gitu. Wah, berarti memang ini misi yang sangat mulia, teman-teman ya. Karena kita tidak hanya mengambil keuntungan di situ, tetapi kita juga ikut melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan ini memang kalau saya ya, ini pandangan saya itu kalau kita membuka bisnis ya udah kita cari untung aja, terserahlah mau mau apa mau itulah yang rugi kan bukan saya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita diajarkan bersama-sama bahwa ketika kita mau memulai sebuah usaha atau bisnis, kita tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi kita juga harus peduli dengan lingkungan. Makanya kalian harus tertarik nih dengan upcycle fashion nih ya, nanti bisa belajar dengan Kak Ember ya, Kak Ember Kusuma ini. Ini jarang sekali dan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Betul ya Kak ya? Oke, nah kali ini target pasarnya siapa nih Kak? Ya, tadi udah perkenalan nih, udah ada personal brandingnya Kak Ember. Sebenarnya target pasarnya siapa sih? Gitu. Oke, waktu memulai ini tuh memang kami lebih ke semacam laboratorium yang sibuk dengan bereksperimen ya. Jadi kami sendiri mengawali dengan tidak menentukan siapa nih bakal ini menjadi sasaran pembelinya nih. Karena yang kami buat sejak 2017 sangat beragam, segala bahan kami gunakan, segala bentuk kami olah gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu memang terbentuk sendiri ya pangsa pasar yang akhirnya berkumpul dan bisa menghargai hasil karya kami. Nah, kalau yang sekarang sih kami jadinya sudah bisa menentukan bahwa target market dari Revofest sendiri dari produk yang kami buat ini adalah orang-orang yang sudah teredukasi terutama untuk soal lingkungan ya. Mereka yang memang sangat-sangat concern itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan. Pertama itu, kedua adalah orang-orang yang berdomisili di perkotaan biasanya dan istilahnya urban people yang mereka adalah profesional muda, bahkan ibu-ibu muda juga banyak gitu. Nah, jadi concernnya lebih ke orang-orang yang memiliki karakteristik seperti tadi, yang mereka juga profesional muda, bisa kadang-kadang mereka juga ingin tampil gaya, tetapi juga ingin punya aksi untuk bumi. Nah, akhirnya mereka memilih mengolah kembali baju-baju yang sudah lama, kemudian gimana caranya jadi baru ya, jadi kelihatan menarik lagi, akhirnya mereka ke Revofest. Targetnya segmented sekali ya, semuanya memiliki satu hal yang sama, yaitu memiliki jiwa muda. Jadi apa yang kami kerjakan itu pasti akan kembali tampilannya fresh atau segar dan berjiwa muda seperti itu. Wah, ini kayak simbiosis mutualisme ya Kak ya. Barang yang kain ya, lebih spesifik ke kain yang tidak terpakai daripada dibuang, daripada dibuat hal yang mungkin tidak berguna bisa dijadikan sebuah fashion. Begitu ya teman-teman ya, daripada kita juga membuang lalu mengotori lingkungan. Nah, ini alangkah lebih baiknya seperti itu. Nah, ini Kak, ini pertanyaan yang terakhir untuk Kak Ember ya. Nah, ini sudah kita eh, waktunya sudah hampir selesai teman-teman, tapi ini ada satu pertanyaan. Mungkin Kak Ember bisa memberikan pesan untuk kita semua atau bagi anak-anak yang suka dengan fashion designer.
begitu. Karena kebetulan anak-anak kami itu suka menggambar, Kak. Suka menggambar. Jadi seninya itu ada. Nah, mungkin kalau mungkin pesan dari Kak Ember sendiri untuk kami semua yang suka fashion design gitu. Silakan, Kak. Oke, untuk teman-teman, anak-anakku yang kreatif-kreatif, eh, pesan saya sih cuman sedikit ya, yaitu jangan pernah berhenti untuk mengolah apa yang kalian suka, apapun itu. Kalian suka apapun itu diteruskan karena bisa jadi dari satu titik kecil yang kalian suka itu dia akan berkembang menjadi banyak hal yang luas sekali. Bahkan kalian mungkin bisa bertualang sampai keliling dunia akan karena belajar dari satu hal kecil. Yang menurut orang lain mungkin tidak berarti, tidak usah dipikirkan, tetapi tetap ditekuni saja gitu. Nggak usah pikirkan pendapat orang lain. Yang penting kalian tetap positive thinking dan berusaha ditekuni. Wah, pendek tetapi sangat bermakna untuk kita semua. Wah. Ya, terima kasih Kak Ember sudah menemani kita, sudah berdiskusi bersama, sharing, ngobrol, dan ini sangat bermanfaat ya Kak ya untuk kita semua ya. Mungkin alamatnya di mana, lalu Instagramnya apa, atau mungkin punya channel YouTube sendiri gitu ya. Silakan Kak. Baiklah, kalau studio silakan aja datang ke Aka Studio atau Revo Fest itu di Jalan Carian nomor 520 RT 05 Taman Martani Kalasan Yogyakarta. Jadi posisinya itu sebelum Candi Prambanan kalau dari arah kota Yogyakarta. Silakan main-main ke sini, kita sangat terbuka untuk menerima kalian. Dan kalau mau lihat-lihat karya-karya kami, beberapa sih ya, belum banyak sekali juga yang kami upload, itu ada di Instagram @revo_fashion. Dan di situ kalian silakan dengan kami sangat ingin juga kalian bisa memfollow kami, nanti akan kami follow back. Siap, terima kasih Kak Ember ya. Baik, terima kasih untuk kita berikan applause ya untuk Kak Ember. Kami doakan agar semakin sukses ke depannya membangun studio ini lebih bermanfaat lagi bagi kita semua dan orang-orang di sekitar Jogja ya terutama ya. Nanti kalau bisa buka di Semarang ya Kak. Iya gitu. Oke, ya tibalah kita di ujung acara Creative Talk pada siang hari ini. Obrolan kita pada siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan ingatlah bahwa setiap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita semua itu adalah talenta yang terbaik. Maka dari itu kita harus melakukan juga dan mengembangkan talenta itu agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Mr. Bowo, sampai jumpa di lain hari. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.